ye. Komisi Kreatif Kota Medan. Tuh, Nyanyi kita ya. asik. Ini podcast KPM bukan kaleng-kaleng. Mau tahu apa aja boleh. Jangan lupa subscribe dan rugi sendiri. Klik loncengnya dapat info terkini. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Ye. Oke, halo teman pemilih, apa kabar? Waalaikumsalam, jumpa lagi bareng kita berdua ya. Tentunya saya Gina. Saya Rata Mulan. Kita akan ngobrolin soal pemilu lah pastinya ya, bersama dengan KPU Kota Medan. Jangan lupa subscribe dulu, terus like dan juga komen supaya nggak ketinggalan informasi terkini ataupun informasi terbaru. Saya juga nih dengan keluarga, Oh iya benar. iya kan. Biar Harus lebih banyak di-share. lagi masyarakat Kota Medan yang Yes. dapat info tentang pemilu. Betul, kali ini kita sudah kehadiran seseorang yang tidak asing lagi ya. Kaulan pasti sudah cukup mengenal beliau. Dan hari ini ganteng banget loh. Emang biasanya nggak ganteng gitu? Ganteng, cuman hari ini kayaknya edisi spesial. gitu ya. Edisi spesial dengan beliau gitu ya. Ini edisi spesial akhir tahun. Oh iya benar. Akhir tahun. Nah, Awal tahun nggak sih? ya, mudah-mudahan awal tahun depan kita berjumpa lagi. Iya, Bang Rinaldi apa Iya. kabar? Baik, Kak Gina, Bu Kom- Ulan, apa kabar? Sehat, kompak ya hari ini. Iya. Oh iya, saya kayaknya perlu keluar aja gitu. Oh enggak ya? Jangan. Gak lengkap kalau nggak ada kaulan ya. Iya. Asik. Jadi kita bahas apa nih? Atau saya mau wawancarai host ya? Boleh lah sekali-sekali ya kayaknya. Iya. Itu ya. Karena biasanya kan kita yang wawancarain Iya, ini langsung kan ya. edisi khusus ya. Biasa kan kalau edisi khusus tuh dibalik-balik tuh biasanya ya kan. Narasumbernya jadi host. Kan? Saya jadi narasumber. Seperti itu. Tapi kalau orang Jawa jangan. bilang saya jadi redek gitu. Apa tuh? Apa tuh? Deg-degan. Oh, deg-degan. Soalnya nanya ditanya- pimpinan gitu, nggak usah aja apa gimana ya? Udah kita host aja ya. Iya. Tetap ya, karena kita dibayar untuk jadi host. Aduh, Back to ketawa. basic. Tapi sebenarnya aku sendiri ya pribadi itu dari dulu tuh sebenarnya banyak nggak taunya dengan pemilu Bang. Sebenarnya Iya. apa sih kepanjangan Iya, pemilu betul. aja sebenarnya mungkin teman pemilih masih banyak yang nggak tahu gitu ya. Terus tahapan-tahapan pemilunya seperti apa. Ternyata kita pun juga bisa jadi PPK, terus Bisa jadi PPS, PPS, KPS. Pokoknya banyak lah ya. Termasuk Banyak gitu. Penyelenggara pemilu apa aja gitu. Banyak yang salah paham gitu loh. Tapi semenjak ada podcast ini kita jadi banyak taunya gitu ya, Iya. Bang Rinaldi. Memang Karena- Kak Gina ini mewakili segmen pemilih kita yang awalnya kurang tahu atau tidak tahu dan Iya. pada akhirnya setelah terlibat dalam podcast kita jadi banyak tahu lah sedikit seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti KPU lain melirik Kak Gina untuk menjadi acara-acara. Karena tahun depan mulai padat ini kegiatan KPU secara serentak ya. Mungkin pertanyaan utamanya itu apa sih yang melatar belakangi KPU Kota Medan membuat podcast? Yes, boleh deh. Kita pengen tahu banget. Iya, benar-benar. Jadi podcast ini KPUM ya namanya ya. Ini Iya. seperti impian yang terwujud nyata sebenarnya untuk KPU Impian Kota siapa Medan. sekarang ini, Bang? KPU Kota Medan. Oke. KPU Kota Medan. Jadi selama 4 tahun kita berjalan ya periodisasi ini, akhirnya di tahun ketiga dan keempat podcast ini bisa kita wujudkan. Kita wujudkan ya berkat bantuan banyak pihak lah terutama ya kan. Ada banyak host-host yang di awal itu membantu kita, ada Iya, juga di belakang layar itu ada Kak Yos juga Yes. yang banyak membantu kita sebenarnya. Luar biasa, saya mau sedih nih sebenarnya melihat. Kalau ada air mata kan biasa nambah apa ya? Nambah subscribe ya. Tapi nggak berlaku untuk KPU mungkin. Ya, jadi kemarin kita dapat bantuan untuk membeli peralatan-peralatan podcast kemarin. Jadi ketika bantuan itu sudah datang, kita bingung gimana cara ngelolanya gitu. Sementara kita nggak punya pengalaman untuk itu, ya kan? Jadi kita tanya beberapa teman kita yang sesama jurnalis dulu,
ini ada perlengkapan podcast nih KPU Kota Medan, cuman kami nggak ngerti gimana menggunakannya. Sempat juga dikritik ya kan. Podcast itu bukan seperti itu, jadi kita direorientasi dulu tuh sama Kak Yos ya kan, bahwa podcast itu sebenarnya ini. Oh gitu, jadi kita jalan. Kira-kira kalau nggak salah Januari ya Bu Ulan ya, Januari itu kita mulai tahun 2022 ini, awal tahun kemarin. Jadi bulan ini ya bulan ke-11 atau bulan ke-12 ya. Sebentar lagi ulang tahun ini. Iya, ulang tahun kemana kita podcastnya ini ya. Enaknya ke Korea. Sambil liburan ya. Iya. Kalau Kak Gina kan masuknya di pertengahan ya, di pertengahan bulan. Tahun sebenarnya. Sama ya kita ya kayak. Iya, jadi banyak pergantian host sebenarnya, nggak tahu juga kita apakah karena memang nggak tahan ya, kita kesibukan atau nggak tahan gitu. Karena kemarin kan belum rutin ya, kita masih sekali syuting, nanti 2 bulan berikutnya baru mulai lagi gitu kan. Jadi agak lama jedanya karena masih mencari konsep, ruangan juga yang masih seadanya, diputar ke kiri, diputar ke kanan, mejanya awalnya agak setengah lingkaran, jadi seperti ini, macam-macam lah, macam-macam, banyak inovasi yang dibuat dan pada akhirnya sepertinya ini sudah mulai konsep yang baku ya, seperti ini. Sepertinya. Terus gimana nih tanggapan masyarakat ataupun netizen ya yang sudah nonton YouTube gitu ya, kira-kira apakah mereka juga terbantu ya dengan adanya podcast ini kalau menurut Bapak Yos sendiri? Bu Ulan semana? Kan Bu Ulan nih adminnya. Aduh buka kartu saya. Bu Ulan adminnya. Subscriber bertambah, kemudian mungkin untuk viewer perlu kita sosialisasikan lagi bahwasanya ada podcast KPU Kota Medan di channel YouTube Mas KPU Kota Medan. Kalau untuk beberapa episode kebetulan buka kartu ini ya, kita terbantu oleh narasumber gitu kan. Jadi narasumber yang memberikan link ke relasinya, ke koleganya gitu. Jadi viewer kita juga bertambah seperti itu. Betul. Kalau nggak salah itu yang edisi tentang PPK ya, pendaftaran PPK itu dengan Komisioner KPU Sumut, kemudian Bu Winda, akademisi dari Unimed. Sama akademisi dari Unimed itu yang agak tinggi tuh viewernya, biasanya hanya sekitar 200-an, 300-an, itu udah tembus sampai 500-an viewer dan komentarnya juga beragam, banyak. Ya sepertinya sih tergantung tema sama narasumber ya, bukan tergantung KPU-nya ya mungkin. Tergantung tema sama narasumber ya mungkin. Jadi jadi evaluasi kita lah ya ke depan, kita harus mencari tema-tema yang lebih menarik dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat. Tapi sebenarnya dari awal sih menurut aku ini memang informasi yang dibutuhkan sih, karena kan memang menyangkut tahapan-tahapan pemilu, banyak ilmu lah pokoknya khususnya di Kota Medan kan. Iya gitu. Mungkin karena belum dibantu Kak Gina mungkin ya, untuk menjelaskan ke linknya. Share link gitu. Oke. Tapi topik-topik yang kita bahas sebenarnya ada nggak permintaan yang memang belum kita bahas gitu ya selama ini? Apa ya? Sebenarnya banyak ya. Yang juga tema-tema yang akan kita angkat dari pemilih disabilitas, salah satunya itu disabilitas ya, betul. Pemilih disabilitas itu penting ya untuk kita sosialisasikan di podcast kita ya kan. Ya sekali-sekali tahun depan bisa jadi kita undang ya narasumber dari kan banyak ya perkumpulan disabilitas ya, ada Pertuni, ada WHDI. Banyak ya. Nanti kita coba, kita undang. Ya mudah-mudahan membantu ya, informatif ya seperti itu. Dan mungkin lebih banyak mengundang mahasiswa juga ya mungkin ya. Mungkin karena mahasiswa ini diharapkan lebih aktif untuk ikut serta gitu dalam penyelenggaraan pemilu. Gitu ya. Ya selain rutinitas tahapan lah ya, seperti kemarin kan ada pendaftaran PPK, verifikasi partai politik ya kan. Terus Dapil juga sedang berjalan. Soal dapil itu tetap kita sosialisasi ya, kita sosialisasikan. Di luar itu mungkin ya soal tema-tema tematik ya, soal disabilitas, bisa pemilih pemula ya,
komunitas mungkin kayak ya. kemarin waktu Betul, kita uji betul. publik tuh kan ada komunitas goes gitu kan. Ada kemarin apa lagi ya Bang? Aduh, banyak ya. Kopi. Kopi, Sekarang kan peminat kopi kopi ya? banyak nih ya. Ya, Ada komunitasnya masing-masing. Nanti mungkin boleh kita bahas juga ya. Iya. Kak Gina ada komunitasnya juga mungkin yang bisa dibawa kemari. Lagi nggak ada. Dulu waktu nggak ada kuliah ya? baru aktif ya komunitas. Sekarang udah nggak lagi ya. Sekarang sibuk. Ya sibuklah sama KPU ini. Iya. KPU membuat kesibukan baru ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau nggak sibuk. Kalau karena ada KPU lah makanya saya sibuk ya. Iya. Tapi pagi-pagi udah nge-host di apa ya, mana. Nah, tentunya kan animo masyarakat ini kan sebelumnya kita juga lihat masyarakat sibuk dengan PPK pemilihan untuk pendaftaran PPK sendiri ya. Nah, ini gimana kesibukan Bang Rizal sendiri sekarang di tahap Sebagai pemilu? Ketua Divisi Teknis Iya. Penyelenggaraan. Ya, kalau akhir tahun ini kan memang fokus kita kan rekrutmen PPK sudah selesai, tinggal nanti tahun depan itu pelantikan dan pembekalan. Dan sedang berjalan ini di akhir tahun PPS ya, rekrutmen PPS yang mungkin di episode yang sebelumnya mungkin Bang Edi Suartono sudah menjelaskan tuh ya tentang rekrutmen PPK, rekrutmen PPS karena itu memang divisinya beliau ya Bang Edi. Kalau saya kan divisinya teknis nih. Kemarin sudah selesai verifikasi partai politik, masuk sekarang soal penataan dapil. Tapi penataan dapil sih udah clear ya. Kita udah uji publik kemarin di pertengahan Desember. Sudah kita konsultasikan juga ke KPU RI dan nanti tinggal bagaimana KPU RI melihat laporan dari uji publik yang sudah kita sampaikan. Kira-kira rancangan mana yang lebih ideal, yang lebih baik dalam kacamata sudut pandang KPU RI untuk ditetapkan. Boleh share sedikit Bang, gimana uji publik kemarin diselenggarakan? Wah, seru, luar biasa seru. Keterlibatan masyarakat, partai politik, organisasi penggiat pemilu, tokoh masyarakat itu luar biasa responnya. Kita sampai membuatnya itu sampai 4 segmen itu, Alhamdulillah berjalan lancar dan dinamikanya terasa banget ketika kita melemparkan ada rancangan baru terkait daerah pemilihan dan mereka meresponnya, ada yang setuju, ada yang mencoba mendinamikakan lagi kenapa harus ada perubahan. Setelah kita jelaskan karena sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bahwa memang harus ada perubahan karena khusus di daerah pemilihan Medan 2 itu yang terdiri dari kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan, ternyata setelah dihitung ulang dengan agregat kependudukan terakhir, jumlah alokasi kursinya ternyata 13, sementara undang-undang membatasi maksimal 12, sehingga harus ada kecamatan yang dipecah dari Medan 2 itu, dan Medan Deli lah kemarin yang paling proporsional untuk kami geser ke dapil yang lain. Ya namanya ada yang digeser, ada yang berubah. Tentu bagi sebagian pihak bertanya-tanya apakah ini pandai-pandiannya KPU gitu ya kan? Apakah ada order pesanan misalnya dari pihak tertentu? Ya itu kita tepis ya, itu tidak ada karena memang dasar dan konsepnya itu memang merujuk pada undang-undang dan peraturan KPU yang memang tidak boleh alokasi kursi itu melebihi 12. Di uji seperti publik itu disampaikan secara tegas ya Bang ya? Iya, jadi perdebatannya luar biasa tuh kemarin saya memandunya kan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan pada akhirnya mengkerucutlah dia pada sebuah rancangan yang sudah kita umumkan kemarin, seperti itu. Iya, agak-agak berat ya kalau bahas pemilu nih. Saya juga Nah, pusing, gini, bener. sederhananya gini, Aku apa sih yang dibahas mereka gitu ya? Sederhananya gini, Kak Gina di kecamatan mana tinggalnya? Kecamatan sekarang ya, Medan Timur. Medan Timur kan. Iya. Nah, Medan Timur itu dia berada di posisi daerah pemilihan Medan 3. Oke. Namanya Medan 3 namanya.
Medan 3. Kalau sama Medan Timur ya. Medan Timur. Iya, jadi Medan 3. Jadi Medan 3 itu selain Medan Timur, dia nanti bergabung dengan Medan Deli kalau ditetapkan ya rancangan kita. Lalu bergabung dengan Medan Perjuangan dan Medan Tembung. Ya, yang dekat-dekat Kenapa? Ya, yang berbatasan langsung. Itu namanya integralitas kewilayahan, dia nyambung dia dekat-dekat. Okay. Nah, daerah pemilihan itulah nanti ditetapkan berapa alokasi kursi untuk DPRD Kota Medan untuk wilayah tersebut. Iya. Nah, misalnya kan total anggota DPRD kita kan ada 50 di Dewan sekarang. Nah, untuk Dapil 3 yang 4 kecamatan tadi yang termasuk di dalamnya adalah Rumah Kak Gina dan Rumah Ulan, itu setelah kita bagi ada 11 kursi dalam rancangan kita ya, ada 11 kursi yang diperebutkan oleh partai politik nantinya. Jadi nanti 11 kursi nanti, misalnya terpilihlah nih anggota dewan yang 11 dari Dapil Medan 3, mereka lah nanti yang menjadi perwakilan Kak Gina, Bu Ulan di DPRD Kota Medan. Jadi dibagi-bagi, dia ada kewilayahannya dibagi-bagi seperti itu. Pokoknya semuanya sudah tersusun ya dengan rapi ya. Sudah kita usulkan ke KPRI seperti itu. Nah, balik ke sosial media ya, bahas sosial media nih. Kan tadi kita udah jalan aktif semuanya ya, website, kemudian Facebook, Instagram, TikTok YouTube belum, juga. Tinggal TikTok kan kita akan buat konten bagus lah untuk para teman-teman. Ada masukan juga dari teman-teman pemilih gitu. TikTok KPU Kota Medan dong. Benar gitu ya. Nanti kita buat ya segera ya. Ada tapi belum aktif karena kita yang namanya udah faktor U ya, faktor usia. Jadi ide kreatif untuk TikTok itu masih belum muncul. Kayaknya perlu rekrut baru nggak sih para generasi muda ya? Baru ya. Atau kita buat apa ya, semacam perlombaan ya mungkin ya, lomba gitu, ide kreatif TikTok seperti apa untuk yang KPU yang bisa masuk lah untuk teman-teman pemilih ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada komentar-komentar dari netizen ya, ataupun masyarakat yang memang kayak contohnya satu nih, kayak kita bahas tadi Kak, ada yang tidak lolos untuk menjadi penyelenggara PPK gitu kan, tapi dia sebenarnya banyak apa ya, keluhan-keluhan, sebenarnya dia pengen banget gitu. Kalau misalnya dia nggak lolos, itu gimana solusi dari KPU Kota Medan sendiri? Ya, sebenarnya kita sangat bersyukur dan berbahagia ketika ada komentar-komentar yang misalnya memprotes, mengkritik KPU, kenapa dia nggak lulus, kenapa yang lain lulus. Itu kan artinya dia punya niat yang baik untuk terlibat sebagai penyelenggara. Itu dulu, saya melihatnya itu dulu. Itu nilai positifnya. Berarti dia punya keinginan kuat untuk menjadi penyelenggara. Dan bisa jadi ketika dia ingin menjadi penyelenggara, berarti kan ingin sukses, pemilu itu sukses. Itu modal awal. Punya semangat tinggi. Iya, walaupun kita dikritik, tapi kita lihat sisi positifnya, seperti itu. Ya, tapi jangan gara-gara ini langsung banyak kritik. Nah, tapi kita juga ingin menyampaikan bahwa ya yang namanya penyelenggara itu kan terbatas, jumlahnya terbatas, tidak semua. Mungkin kalau tidak bisa di PPK, bisa nanti mencoba di PPS yang jumlahnya lebih banyak. Tidak beruntung misalnya di PPS, di KPPS. Di KPPS itu lebih banyak lagi dan kami biasa kesulitan itu mencarinya. Bayangkan kalau misalnya pemilu kemarin itu ada sampai berapa ya, 6.000 TPS. Setiap TPS itu ada 7 KPPS ditambah 2 Linmas. Bayangkan ada berapa ribu orang yang kami butuhkan SDM-nya untuk menjadi penyelenggara. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau ingin mau jadi penyelenggara, masih ada kesempatan. Seperti itu. Dan KPU ini juga sudah terbuka kan Bang? Rekrutmen ini kita umumkan, prosesnya juga diawasin oleh Bawaslu gitu kan. Kita memang apa ya, melakukan rekrutmen ini sesuai dengan peraturan gitu. Iya benar ya, tapi namanya ada yang puas ada yang tidak puas, nggak masalah, biasanya itu ya kan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadikan KPU Kota Medan menjadi lebih baik ya, dan bisa selalu bersama lah ya. Mudah-mudahan masyarakat selalu mendukung seluruh aktivitas dari KPU Kota Medan gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman memilih, Bang Radi? Ya pesannya ya ikuti podcast KPU Kota Medan, subscribe-nya jangan lupa subscribe-nya, walaupun memang
selama setahun ini sudah cukup lumayan lah, 100-an sampai 180-an lah ada peningkatannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya mudah-mudahan tahun depan Aku udah bisa subscribe. tumbuh. Masa belum ya? Ya Udah. mudah-mudahan Saya ya, sudah. nggak apa-apa. Ya namanya YouTube atau podcast lembaga biasa ya. Kita kan bukan mencari popularitas, Betul. kita kan ingin tujuannya kan Menyampaikan sosialisasi, informasi sebenarnya juga. informasi. Kan nggak ngejar AdSense juga ya kan? Nggak mungkin kita ngejar AdSense-nya. Ya. Tapi nggak apa-apa sih sekali. Jangan lupa loncengnya dihidupin ya, supaya nggak ketinggalan infonya ya. Teng 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 teng. Makasih Bang Rinaldi sudah terima kasih, hadir bersama Kak Gina, kita luar biasa. di edisi spesial, edisi khusus bersama dengan Bang Rinaldi ya. Ditunggu nanti first anniversary-nya kita kemana gitu ya. Siap. Ya, kita live podcast di mana gitu ya kan? Betul banget. Di halaman KPU. Pokoknya suasana beda gitu ya. Pakai musik ya kalau bisa. Iya, live musik ya, Live musik. ada live musik, ngundang Padi gitu ya. Wow, pokoknya ngundang spesial lah ya. Teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan kita ya. Tetap terus saksikan podcast KPUM, nanti akan ada narasumber lainnya yang juga sangat menarik sama seperti Bang Rinaldi ya. Akan ada kejutan-kejutan juga dari podcast KPUM Kota Medan. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you, bye-bye. Terima kasih. Nyanyi lagi lah, rap lagi. Ini dia podcast KPUM. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini.